Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam video pembelajaran pendidikan agama Islam. Kali ini kita membahas tentang mengenal nama Allah dan kitab-kitabnya, yaitu materi kelas 5 untuk SD dan MI, pembelajaran yang kedua. Kali ini kita adalah video yang kedua. Poin pembahasan kali ini yaitu ada 3 pembahasan. Pembahasan yang pertama kita sudah lakukan pada video yang pertama. Kali ini kita akan membahas tentang pembahasan yang kedua, ketiga, dan keempat, yaitu mengenal kitab Allah. Yang kedua, kitab Allah membawa ajaran terpuji. Yang ketiga adalah kesimpulan daripada materi ini. Nah, sebelum kita membahas tentang pengertian dan mengetahui tentang kitab-kitab suci yang wajib kita imani, kita harus mengenal, memahami apa arti kitab suci. Kitab suci adalah kumpulan atau wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasulnya melalui malaikat Jibril. Sekali lagi saya ulangi, kitab suci adalah kumpulan atau wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala yang diturunkan kepada Rasulnya melalui malaikat Jibril, di mana Rasul wajib menyampaikan kepada umatnya. Sementara ini yang wajib kita imani, bagi umat Islam adalah kitab suci Zabur, kitab suci Taurat, kitab suci Injil, dan kitab suci Al-Quran. Nah, mari kita ikuti penjelasan lebih lanjut. Mengenal Allah melalui kitab sucinya, seperti yang saya jelaskan, bahwasanya Allah menurunkan kitab suci itu ada 4. Yang pertama adalah Al-Quran. Ini adalah kitab suci yang terakhir, di mana Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang secara identitas daripada Al-Quran itu sendiri punya sejarah yang sangat lama. Yang pertama adalah diturunkan selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Terdiri dari yang B, terdiri dari 30 juz, 14 surat, dan 6.666 ayat. Yang C, kitab suci yang terakhir dan paling sempurna diturunkan oleh Allah kepada para nabi dan rasulnya. Kitab suci yang D, surat yang pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, dan surat terakhir adalah surat Al-Maidah ayat yang ke-3. Yang kedua, kita mengenal kitab suci adalah kitab suci Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Sekali lagi, kitab suci Injil itu diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam dalam bahasa Ibrani. Yang selanjutnya adalah kitab suci Taurat. Ini adalah kitab suci yang kedua diturunkan oleh Allah, yang diwahyukan kepada Nabi Musa alaihi salam, yang mana beliau ini menerima wahyu diabadikan di dalam Al-Quran surat At-Tin, namanya di tempat namanya Bukit Tursina atau Gunung Tursina. Nabi Musa menerima kitab suci Taurat. Dan kitab suci yang pertama kali diturunkan adalah Zabur,
yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Jadi urutannya adalah pertama adalah Zabur, yang kedua adalah Taurat kepada Nabi Musa, yang ketiga adalah Injil kepada Nabi Isa alaihissalam dalam bahasa Ibrani, dan yang terakhir adalah kitab suci Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam bahasa Arab. Ya, kita paham kan? Kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adalah kitab suci Allah itu membawa ajaran yang terpuji. Yang pertama adalah kita harus berperilaku terpuji kepada Allah. Yang kita harus berperilaku terpuji kepada Allah. Misalnya kita mengerjakan sholat seperti gambar ini, menunaikan zakat, mengerjakan puasa Ramadan dan lain sebagainya, atau melaksanakan ibadah haji dan sebagainya. Itu adalah perilaku terpuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah perilaku terpuji kepada sesama manusia. Misalnya saling tolong menolong, saling menghormati satu sama lain, saling toleransi beragama. Keempat, bersikap peduli kepada sesama seperti dalam gambar ini. Ini adalah ajaran kitab suci Allah. Kita harus berperilaku terpuji kepada sesama manusia. Yang ketiga, kita harus berperilaku terpuji kepada lingkungan kita. Misalnya menyiram tanaman, memelihara hewan, merawat hewan dan peliharaannya. Ini adalah lingkungan kita. Hewan, tumbuhan dan benda-benda mati, gunung, danau dan lain sebagainya. Itu kita harus berperilaku terpuji kepada lingkungan kita. Selanjutnya adalah kita harus berperilaku terpuji kepada diri kita sendiri. Yang pertama, kita harus mandi 2 kali sehari minimal, jaga badan sehat, makan secara teratur, kemudian menjaga kebersihan lingkungan kita, baik lingkungan rumah, lingkungan masyarakat kita tinggal, maupun lingkungan sekolah kita. Itulah 4 ajaran terpuji yang diajarkan oleh kitab-kitab suci Allah. Yang pertama adalah terpuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah bersikap terpuji kepada sesama manusia. Yang ketiga adalah bersikap terpuji kepada lingkungan kita. Yang keempat adalah berperilaku terpuji terhadap diri kita sendiri. Nah, selanjutnya adalah terima kasih kepada kita semuanya, Anda semuanya yang menyaksikan video pembelajaran kami. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.